Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahwa dari kelas 8 Ar-Rauf. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai min mapping saya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa sih beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita yang meyakini, mempercayai bahwa sepenuhnya itu adalah diturunkan oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang berisi pedoman-pedoman kebenaran untuk umat manusia. Nah, terdapat isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hal tersebut, kita perlu mengetahui bahwa ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah kitab yang diturunkan oleh umat akhir zaman, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari keempat kitab-kitabnya ini, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, ada satu inti atau isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu berisi petunjuk yang komprehensif bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Kitab-kitab Allah juga mengajarkan salah satu ajaran penting, yaitu tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan larangan menyekutukannya dengan hal apapun. Nah, kan terdapat 4 kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, setiap kitab ini memiliki isi pokoknya masing-masing. Yang pertama itu adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, isi pokok pada kitab Taurat adalah mencakup hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, mulai dari ibadah, sosial, hukum pidana, dan perdata. Taurat juga mengajarkan ajaran tauhid, yaitu kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta pedoman moral dan etika. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Salah satu isi pokok dari kitab Zabur adalah berisi doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur, penyerahan diri, dan rasa terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya, yang mencerminkan betapa pentingnya hubungan spiritual. Selain itu, kitab Zabur juga mengajarkan nasihat moral dan etika untuk mengajarkan umat untuk hidup dengan baik dan adil. Nah, yang ketiga adalah kitab Injil. Kan kita telah mengetahui bahwa kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, salah satu isi pokok dari kitab Injil adalah menekankan ajaran kasih sayang, kebajikan, serta ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Injil juga membawa pesan untuk memperbaiki hubungan dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah kitabnya umat akhir zaman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, isi pokok dari Al-Quran ini adalah tentang tauhid, keesaan Allah, hukum-hukum syariat yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, hukum pidana, dan perdata. Serta Al-Quran juga mengajarkan nilai moral dan etika. Al-Quran juga mengajarkan akhlak mulia, kasih sayang, dan juga etika antar sesama, dan tidak lupa kehidupan setelah dunia. Nah, kan kita telah mengetahui 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta isi pokoknya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bagaimana sih caranya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara percaya dan yakin. Mengapa kita harus percaya dan yakin? Karena dengan 2 hal tersebut kita mengakui bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala benar adanya, benar bahwa dia membawakan tauhid, syariat yang mengatur aspek kehidupan manusia. Nah, adapun hikmah-hikmah yang kita dapatkan dengan mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala atau dengan beriman kepadanya. Nah, yaitu dengan pertama, memiliki petunjuk hidup. Dengan mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki petunjuk hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua adalah kesadaran akan tanggung jawab. Karena kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih sadar dan peka terhadap
lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya kita sebagai anak zaman sekarang atau remaja zaman sekarang, kita harus mengetahui bagaimana sih ciri-ciri generasi remaja yang cinta dengan Al-Quran. Nah, salah satu ciri utama dari anak remaja yang cintakan Al-Quran yaitu selalu membaca Al-Quran setiap hari, menjadikan tilawah sebagai rutinitas, dan tidak hanya membaca teks tapi juga merenungi dan menafsir setiap kata yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai salah satu peserta didik di Sekolah Islam Atirabone harus menjadi remaja yang cinta Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk hidup di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.